Oke, jumpa lagi dengan saya Erwin Warmanuk di podcast Emmaus Journey. Selamat malam untuk kita semua. Apa kabarnya? Semoga yang nonton podcast ini diberikan kebahagiaan, sukacita, dan berkat yang melimpah. Pada kesempatan hari ini, kita akan mendatangkan bintang tamu yang sangat istimewa. Istimewanya tuh luar biasa. Untuk itu saya akan memanggil bintang tamu kita pada malam hari ini. Kita sambut Frater John. Oke, Frater John, apa kabar? Baik, Mas Erwin. Kalau bahasa Sunda apa kabar apa sih? Kumaha kabarna? Kumaha kabarna. Kumaha kabarna? Puji Tuhan, saya baik-baik. Frater sehat ya? Sehat. Oke. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, mungkin umat yang bisa disebut napas belum kenal sama Frater. Frater di sini ngapain? Saya di sini lagi duduk. Enggak, maksudnya di Karawaci ini, di paroki Karawaci ini. Ngapain? Iya. Udah selesai S1, Oke. ada dinamika langsung diutus. Namanya itu tahun orientasi pastoral. Top. Ya. Gitu. Belajar untuk melihat, mengamati, menimba pengetahuan, menimba inspirasi. Wow. Untuk selama 1 tahun. Oke. Tentang apapun gitu kan. Oke. Khususnya dinamika pastoral yang dilakukan oleh para pelayan. Apa yang Para udah dilihat pastor. di sini? Apa yang udah dilihat? Ya. Dinamika bagaimana para pastor di sini lebih berfokus untuk gimana ya? Aduh. Lebih punya peka perasaan Ya. gitu kepada orang miskin. Oke. Itu pertama-tama sih. Bahkan juga saya melihat punya kepekaan dan mau membantu orang-orang yang disabilitas. Setuju. Itu sih yang pertama-tama yang saya lihat. Oke. Frater ini aslinya Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Baratnya mana? Jawa Baratnya Kuningan. Kuningan, berarti satu paroki sama Pastor Warhadi. Satu paroki, tapi saya anak stasi. Oh, anak stasi. Jadi di sini udah berapa tahun? Di sini saya baru 9 bulan 4 hari. Oh, bentar lagi dong berarti topnya selesai. Hampir selesai sih. Hampir selesai. Oke, ini Frater. Kita kan udah melewati masa prapaskah. Terus sekarang sudah masuk masa Paskah. Biasanya 50 hari setelah masa Paskah, 10 hari setelah kenaikan Tuhan, Kenaikan Tuhan. itu kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu Roh Kudus turun atas para rasul. Nah, pada malam ini kita akan bahas tentang Pentakosta. Udah siap belum? Siap tuh. Udah siap lah ya? Siap. Iyalah, harus siap. Nah, kalau Pentakosta itu kan biasa disebut awal mula gereja Katolik itu ada yang biasa disebut gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Benar ya, Frater ya? Benar. Benar. Nah, kita melihat bahwa situasi ketika bacaan Trihari Suci kemarin, ketika selesai penyalipan, itu murid-murid Yesus itu ketakutan dan mereka hanya di rumah, mengurung diri di dalam rumah. Mungkin karena takut karena udah kehilangan sosok inspirasinya yaitu Tuhan Yesus. Nah, aku mau nanya nih, Frater. Bagaimana kondisi dan situasi yang terjadi di Minggu Pentakosta, hari Pentakosta pada saat itu? Bisa ngasih gambaran sedikit? Gambarannya pas Pentakosta. Ya. Situasi yang terjadi kan para murid itu pertama-tama takut. Ya. Gentar juga imannya gitu ya. Lalu juga bingung, Oke. linglung. Karena ya kita bayangkan aja guru yang biasa bersama-sama dengan mereka tiba-tiba pergi naik ke surga lagi gitu. Ya. Dan ketika murid-murid itu berkata, mau ikut dong gitu ya. Tapi kan kata Yesus, belum saatnya. Gitu kan. Belum saatnya buat mereka gitu kan. Nah, tapi situasinya, Yesus itu ketika sebelum dia naik ke surga, dia itu berjanji bahwa
dia akan menghadirkan roh penghibur, roh penolong, Oke. yakni Roh Kudus. Roh Kudus. Yang buat apa sih sebetulnya gitu kan? Ternyata tujuannya adalah untuk menguatkan. Pertama-tama menguatkan iman mereka. Ya. Yang dalam artian takut, gentar gitu kan. Dan supaya juga mereka bisa kembali untuk mewartakan kerajaan Allah gitu kan. Mewartakan karya keselamatan Allah. Seperti itu situasinya sih. Gambaran pertama-tamanya. Nah, situasi saat itu kan lumayan gentar ya umat Gentar. para rasul juga pada takut. Ya. Tapi saya pengen tahu lebih, mungkin Frater mungkin ngasih gambaran sedikit tentang situasi para murid ketika kehilangan sosok yang tadi Frater sebut bahwa sosok inspirasi, sosok yang memberikan kekuatan buat mereka saat itu. Situasi para murid saat itu seperti apa? Apakah mereka takut jadi mereka mengurung diri selama-lamanya, atau apa yang terjadi sehingga para murid itu diberikan kekuatan kembali sampai hari ini kita bisa melihat bahwa gereja Katolik itu ada. Situasi pada saat itu tuh seperti apa? Lebih kepada situasi para murid gitu para ya. muridnya. Para murid kan takut ketika kita bisa melihat dalam kitab suci mereka itu berkumpul di satu tempat gitu kan. Berkumpul di satu tempat ya, rumah gitulah ya. Rumah mereka berdoa gitu kan. Mereka belum berani untuk keluar gitu kan. Belum berani untuk mewartakan gitu kan. Karena memang pertama-tama mungkin kita bisa menganggap bahwa mereka itu merayakan Paskah. Iya. Tetapi apakah betul-betul mereka mengalami Paskah itu? Nah, ini yang perlu untuk kita telusuri. Dan ternyata ketika itulah Roh Kudus itu hadir dalam bentuk, dalam wujud angin yang riuh. Seperti kayak menggemparkan rumah itu gitu kan. Lalu juga Roh Kudus itu hadir dalam nyala api. Kenapa harus api? Karena memang itu simbol dari Allah gitu. Allah yang hadir. Dan lidah-lidah api itu hadir di setiap pribadi murid gitu kan. Dan mereka pada akhirnya bisa untuk bahasa roh gitu dalam artian ini. Dan disitulah cikal bakal mereka itu berani untuk mewartakan gitu kan. Karena ternyata inspirasi atau kekuatan dari Roh Kudus itu betul-betul melingkupi mereka gitu kan. Oke, Frater. Ini pertanyaan saya yang terakhir untuk Frater. Pesan dan kesan Frater untuk umat Paroki Karawaci tentang Minggu Pentakosta. Pesannya apa untuk umat? Pesan, ada 3 pesan. Apa itu? Saya sudah menulisnya sih, semoga Silakan, ini baca. sampai kepada umat sekalian. Amin. Yang pertama itu, Yesus naik ke surga, tapi bukan berarti meninggalkan gitu. Oke. Bukan berarti ngeghosting kalau bahasa kita mah gitu kan. Tapi Yesus kan memberikan janjinya gitu ya. Memberikan janji, lalu juga janjinya itu betul-betul dipenuhi dalam kehadiran Roh Kudus gitu. Yesus di sini hadir atau eksisnya itu dengan cara yang kedua. Kan biasanya yang pertama itu hadir dalam hal fisik gitu kan, terwujud dalam pribadi Yesus gitu kan. Tetapi dalam cara yang kedua ini Yesus itu hadir dalam pribadi ilahi yang ketiga, yakni Roh Kudus yang tidak kelihatan tetapi nyata kehadirannya gitu kan, non fisik dan melampaui batas ruang dan waktu. Lalu yang kedua, merayakan dan mengalami Pentakosta, perayaan ke-50 setelah Paskah gitu ya. Berarti bersedia dan bertekad untuk hidup, bersikap, bertindak seperti para rasul. Dan ini adalah ajakan bagi kita semua untuk menghayati bagaimana sih kita itu betul-betul menghayati panggilan merasul gitu kan. Mewartakan Tuhan dengan karunia yang kita terima masing-masing. Gitu kan. Kan waktu dulu Roh Kudus itu hadir dalam pribadi ilahi. Dalam bentuk lidah-lidah api gitu kan. Nah, itu diberikan karunia kepada setiap murid. Nah, kita juga diberikan karunia nih, berupa bakat, kemampuan, kapasitas. Disitulah kita berusaha dan berupaya
untuk mewartakan Tuhan lewat cara kita masing-masing gitu. Lalu yang ketiga, Roh Kudus yang hadir dan mengada dalam diri kita sebetulnya mempertegas dan mendengar bahwa suara hati yang ada dalam diri kita itu penting. Penting, utama, mendesak. Karena contoh, semisal suka ada pengalaman dalam diri kita, apakah aku harus menolong orang? Ataukah aku harus mengabaikan orang ini? Misalnya kan ada anak-anak kecil tuh, yang jadi pemulung, meminta-minta gitu kan, pengemis. Gitu kan. Suka ada dorongan dari dalam hati. Itu yang namanya suara hati. Nah, pada akhirnya, apakah kita akan mendengarkan atau sama sekali mengabaikan suara hati itu? Karena sebetulnya suara hati itu adalah suara Allah, gitu kan. Itu yang sebetulnya bisa kita hayati dan bisa kita petik dalam Pentakosta ini. Oke. Gitu. Oke, Frater, terakhir. 10 hari setelah kenaikan Tuhan itu kita merayakan Pentakosta. Biasanya di gereja Katolik dari dulu sampai sekarang itu biasanya ada novena ya. Ada novena. Novena Roh Kudus. Di Paroki Karawaci ada ya? Di Paroki Karawaci tentu ada. Kalau Frater yang menghimbau umat untuk ikut novena, saya yakin Roh Kudus itu akan turun di tengah-tengah pribadi umat. Jadi silakan Frater himbau kepada umat Paroki Karawaci untuk jangan lupa ikut novena Roh Kudus. Oke. Jadi untuk semua umat di Paroki Karawaci secara khusus gitu ya. Mari kita merayakan novena Roh Kudus sebelum kita merayakan dan mengalami yang namanya Pentakosta. Dirayakan tanggal 30 mulainya, kecuali hari Sabtu dan Minggu diadakan jam 7 malam, tetapi hari Sabtu dan Minggu itu jam 5 sore. Seperti itu, Mas Erwin. Oke, Frater, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Pokoknya saya mendoakan Frater perjalanan untuk menempuh cita-cita yang mulia sebagai pastor. Saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jalan terus, apapun yang terjadi. Pokoknya pesan saya, duc in altum. Apa tuh? Harus bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi. Jadi jangan takut. Frater, terima kasih banyak. Semoga kita nanti bisa bertemu di podcast-podcast yang akan datang. Dan juga terima kasih banyak pada seluruh umat Paroki Karawaci sudah menyaksikan obrolan singkat ini. Semoga obrolan ini membawa berkat, membawa sukacita bagi kita semua. Dan saya sama Frater mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Pentakosta. Semoga Roh Kudus selalu dan senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Ada amin, Frater? Ada amin. 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 Terima kasih, selamat malam. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah.